Halo guys, selamat pagi. Salam tandan berdiri, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya lagi di kebun sawit teman-teman, mau kastrasi yang kedua. Usia sawit kisaran 1 tahun 6 bulanan teman-teman. Nah, jadi hari ini saya mau kastrasi, tapi sebelum saya melakukan kastrasi teman-teman, hari ini saya akan mau memberitahu ya, pada teman-teman pengaplikasian tanaman sawit usia 1 tahun 6 bulanan ya, atau bisa dibilang masa TBM, menggunakan pupuk triple 15 ya, NPK triple 15, yaitu NPK Ponska. Jadi teman-teman, ini saya gunakan per pokok ya, saya taburkan pupuk Ponska itu atau pupuk NPK triple 15 itu sebanyak 1 kilo teman-teman. Nah, jadi inilah pertumbuhan ketika kita menggunakan pupuk Ponska triple 15 ya teman-teman. Tapi ternyata tidak, menurut saya tidak maksimal ya. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Makanya sebelumnya saya sering menyampaikan kepada teman-teman bahwa ketika kita merawat kebun sawit, kenapa kita harus rajin-rajin ke kebun ya, karena kita ingin mengetahui apakah yang penerapan perawatan yang kita lakukan sudah tepat ya, khususnya dalam pemupukan misalnya salah satunya, di samping perawatan-perawatan yang lain. Nah, kenapa saya harus mengevaluasi teman-teman? Ternyata kalau teman-teman lihat, nah ini daunnya banyak yang bolong-bolong teman-teman. Kalau kita melihat dari jauh ya, daunnya hijau sekali ya enggak teman-teman. Ternyata ada unsur yang kurang ternyata teman-teman, yang harus kita tambahkan ketika nanti pemupukan yang ke berikutnya. Nah, ini tuh daunnya bolong-bolong teman-teman, walaupun tidak terlalu banyak ya, tapi ini menandakan bahwa apa yang kita berikan ya, unsur-unsur hara yang dibutuhkan tanaman yang kita berikan ternyata masih kurang teman-teman.
Jadi kalau menurut beberapa pakar ahli dalam kelapa sawit, kalau masalah daun bolong-bolong begini berarti ada kekurangan unsur yang harus kita berikan ya. Ada kekurangan unsur yang terdapat di dalam tanaman sawit kita ini, teman-teman. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi teman-teman harus pahami betul bahwa ketika terkait daun, berarti unsur fosfornya yang kurang ya, unsur P-nya yang kurang. Nah, jadi ketika teman-teman mengalami di kebun sawit teman-teman daunnya bolong-bolong seperti ini, berarti tanaman sawit teman-teman kekurangan unsur fosfor ya. Jadi yang harus teman-teman berikan ya pupuk yang mengandung unsur P, teman-teman. Hampir merata, teman-teman ya. Ini tanaman sawit saya daunnya seperti ini, bolong-bolong dia. Walaupun kalau performa batangnya lumayan sudah ada perkembangan, ketika kemarin kita sudah melakukan kastrasi ya, buat pertumbuhan bongkolnya, akalnya. Nah, jadi teman-teman ya, kalau sudah tanaman sawitnya seperti ini, yang harus teman-teman lakukan dan saya lakukan juga. Jadi nanti saya akan berikan pupuk fosfornya ya, itu kita taburkan untuk usia TBM 1 tahunan itu kalau menurut saya 500 gram cukup, teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa menambahkan unsur itu. Jadi itulah yang selalu ingin saya sampaikan, teman-teman, ketika teman-teman merawat kebun sawit ya, ketika menggunakan pupuk NPK atau pupuk tunggal, kadang-kadang apa yang kita berikan tidak sesuai ya, teman-teman ya. Artinya pasti ada yang kurang seperti itu. Kadang-kadang walaupun di dalam pupuk itu khususnya pupuk yang saya gunakan, pupuk Ponska, itu kan triple 15, jadi unsur P-nya itu 15% padahal, tapi ternyata kan kurang, teman-teman. Nah, jadi begitu ya, teman-teman, kita harus betul-betul bisa memahami apa yang dibutuhkan oleh tanaman sawit. Nah, berikutnya selain daun, teman-teman, ternyata kemarin saya juga tanaman sawit saya ini, pelepahnya ini patah-patah, bengkok, banyak unsur yang terjadi ya, banyak faktor yang terjadi pada tanaman sawit kita ketika pelepahnya patah-patah. Biasanya itu hama yang sering kita jumpai ya, itu bisa ulat bulu ya. Itu yang pertama kalau di tempat saya, ulat bulu. Habis itu belalang ya, dan yang ketiga itu semut. Dan syukur sekali ya, di tempat saya ini tidak ada kumbang tanduknya, teman-teman. Jadi
Kalau kumang tanduk itu ibaratkan apa yuk, hama yang paling berbahaya, karena kumang tanduk itu biasanya dia langsung menyerang di sininya teman-teman, di bongkol sawitnya nih, berlobang dia, dan itu tidak bisa apa kecuali kita kendalikan dengan semprot teman-teman. Kalau kayak saya ini kan kadang ulat bulu ya, jadi kadang-kadang saya cara mengendalikan ya saya tebang aja ya, saya tebang, jadi nanti biasanya normal kembali dia. Dan biasanya saya juga taburkan garam teman-teman. Nah, jadi itu teman-teman untuk hari ini informasi yang bisa saya sampaikan. Intinya bahwa kita harus rajin-rajin ke kebun untuk melihat perkembangan sawit kita, apa kekurangan tanaman sawit kita, jadi kita bisa langsung kondisikan, kita antisipasi. Oh iya, tadi lupa untuk pengaplikasian pupuk ini ya, nanti kalau teman-teman dan saya akan lakukan ya ketika mengatasi daun berlobang ini, bukan hanya pupuk pospotnya saja ya, misalnya SP 36 ya, pupuk pokoknya pupuk yang mengandung unsur P, tapi juga kita akan tambahkan pupuk organik teman-teman. Nah, itu biasanya ampuh juga ya dalam mengatasi daun berlobang teman-teman. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih yang sudah menonton ya. Ini kondisinya kebun kita sudah mulai tumbuh ya teman-teman. Apalagi di bulan Januari ini 2025 ini hujannya, wih, sering sekali ya, curah hujannya tinggi sekali. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton, subscribe, komen ya. Sampai jumpa kembali.